Perang Ain Jalut adalah sebuah pertempuran besar yang terjadi pada tanggal 25 Ramadan 658 Hijriah atau tanggal 3 September tahun 1260 Masehi di daerah Ain Jalut atau mata air Goliat di Palestina. Pertempuran ini terjadi antara pasukan Muslim Mamluk yang dipimpin oleh Sultan Saifuddin Qutuz melawan pasukan Mongol pimpinan Hulagu Han. Pasukan Mongol yang kuat sebelumnya telah menaklukkan sebagian besar wilayah Timur Tengah, termasuk Baghdad dan Suriah. Namun, di Ain Jalut, pasukan Muslim Mamluk berhasil mematahkan pasukan Mongol dan memaksa mereka untuk mundur dari wilayah tersebut. Kemenangan ini dianggap sebagai titik balik dalam perang melawan Mongol dan memperkuat kekuasaan Mamluk di wilayah Timur Tengah. Ain Jalut menjadi saksi titik balik sejarah, karena untuk pertama kalinya, pasukan Mongol menderita kekalahan telak dan tidak mampu membalas. Mitos bahwa kekuatan dari Asia Timur itu tidak terkalahkan seketika pupus di tangan Saifuddin Qutuz. Pertempuran Ain Jalut juga menandakan akhir dari upaya Mongol untuk menaklukkan wilayah-wilayah Muslim di Timur Tengah dan membuka jalan bagi pasukan Muslim untuk merebut kembali wilayah yang telah jatuh ke tangan Mongol. Nah, edisi kali ini, kita akan membahas secara lengkap peristiwa besar ini, baik latar belakang, kekuatan kedua pasukan, intrik-intriknya, sampai membahas strategi brilian Saifuddin Qutuz dalam memporak-porandakan pasukan terkuat zaman itu, yaitu pasukan Mongol, yang terkenal kejam kepada lawannya, dan termasuk pasukan yang paling membabi buta dalam sejarah. Menariknya, ternyata Perang Ain Jalut terjadi pada bulan Ramadan, salah satu bulan yang paling mulia bagi kaum muslimin. Pada bulan Ramadan inilah, banyak peristiwa penting sejarah umat Islam yang telah terjadi. Makanya tidak heran, kalau bulan Ramadan sering disebut sebagai bulan perjuangan kaum muslimin di penjuru dunia. Pertempuran ini terjadi antara pasukan Muslim Mamluk, yang dipimpin oleh Sultan Saifuddin Qutuz melawan pasukan Mongol pimpinan Hulagu Han. Pasukan Mongol pada masa kejayaannya dikenal memiliki kekuatan yang sangat besar, terutama dalam hal taktik perang dan kecepatan gerakannya. Pada awal abad ke-13, pasukan Mongol di bawah pimpinan Genghis Khan menyerang dan menaklukkan banyak kawasan di Asia. Mereka terdiri dari para prajurit berkuda yang sangat terampil, dengan kemampuan memanah dan bertarung jarak dekat yang sangat baik. Selain itu, pasukan Mongol juga dilengkapi dengan senjata-senjata seperti tombak, pedang, dan panah beracun. Selain keahlian bertarung yang sangat baik, pasukan Mongol juga dikenal sangat disiplin dan memiliki taktik perang yang sangat terorganisir. Mereka selalu menggunakan strategi, seperti menyerang dengan kecepatan tinggi untuk mengejutkan musuh, atau menggunakan formasi lingkaran untuk melindungi diri dari serangan musuh. Tabiat serangan pasukan Mongol, biasanya, sebelum melakukan serangan ke suatu wilayah sasaran, mereka akan mempelajari kekuatan lawan dengan detail, bahkan pengintaian ini bisa berhari-hari. Hal ini dilakukan karena untuk memastikan bahwa kalau mereka melakukan serangan, maka dipastikan akan meraih kemenangan. Pasukan Mongol tidak akan menyerang ketika mereka sendiri ada keraguan akan kemenangannya. Dengan kekuatan strategi dan kedisiplinan pasukannya tersebut, pasukan Mongol selalu berhasil mengalahkan semua lawan-lawannya. Pada tahun 1258 Masehi, tepatnya 2 tahun sebelum peristiwa Ain Jalut,
pasukan Mongol pimpinan Hulagu Han menyerbu Baghdad dan meluluh lantakan kekhalifahan Abbasiyah. Serangan ini sangat mematikan dan dikenal sebagai Perang Hulagu Han atau penaklukan Baghdad. Saat menyerang wilayah berpenduduk Muslim, pasukan Mongol melakukan pembantaian massal dan menghancurkan sebagian besar kota, termasuk istana kekhalifahan. Misi bangsa Mongol dalam penaklukan suatu wilayah adalah untuk menaklukkan dan menguasai semua bangsa di luar bangsa mereka. Bagi bangsa Mongol, selain bangsa mereka harus di bawah kekuasaannya. Saat itu, bangsa Mongol benar-benar menjadi teror yang menakutkan bagi dunia Islam, termasuk bagi umat Kristen di Eropa. Ketika pasukan Mongol mendatangi suatu wilayah, yang ada hanyalah kehancuran, pembantaian, dan kebiadaban. Setiap personel pasukan Mongol dididik tanpa ampun kepada lawan-lawannya. Mereka juga tidak segan untuk membunuh kaum wanita, anak-anak, orang tua, termasuk membakar wilayah yang menjadi sasarannya. Fenomena seperti ini menjadi teror yang sangat menakutkan bagi penduduk di kawasan Asia maupun Eropa. Kedatangan pasukan Mongol di suatu wilayah adalah bencana besar bagi wilayah tersebut. Bahkan, muncul sebuah mitos, kalau mengalahkan pasukan Mongol sangatlah tidak mungkin, karena nyaris tiada lawan yang sebanding dengan kekuatan pasukan Mongol. Setidaknya, seperti itulah mitos yang berkembang dan melekat tentang kehebatan pasukan Mongol. Setiap kali menguasai negeri Islam, pasukan Mongol menghancurkan kota, berikut peradabannya, dan membunuhi penduduknya dengan sadis. Sebagiannya dicincang, dan sebagian lagi digantung di pohon-pohon dan jalan-jalan utama. Termasuk saat menyerang Baghdad, ibu kota Khilafah Abbasiyah, jatuh tanpa perlawanan berarti. Khalifahnya, Al-Mustasim Billah, dibunuh saat serangan ini. 1,5 juta kaum muslimin dibantai selama 40 hari. Jutaan buku dibakar dan dibuang ke sungai, seluruh harta kekayaan negara digarong. Ini dilakukan Hulagu Han dan pasukannya untuk meneror dan menghancurkan mental kaum muslimin. Strategi ini berhasil dengan gemilang, hingga tidak ada perlawanan yang berarti di setiap kali pasukan Mongol menyerbu dan menguasai negeri-negeri Islam. Misi utama pasukan ini hanya menghancurkan peradaban dan kemanusiaan di wilayah yang jadi sasarannya. Setelah Baghdad jatuh, kaum muslimin makin tidak punya nyali, bahkan sekedar berpikir untuk melakukan perlawanan saja, hampir-hampir tidak berani melakukannya. Kondisi semacam ini, semakin meyakinkan Hulagu Han untuk melanjutkan misi penghancurannya ke wilayah Damaskus, ibu kota Syam, dan kota-kota sekitarnya dengan mudah tanpa perlawanan yang berarti. Nyaris seluruh negeri Islam telah dikuasai dan dihancurkan oleh invasi pasukan Mongol, tinggal Kesultanan Mamluk di wilayah Mesir saja yang masih menunggu giliran. Saat itu, penguasa Mamluk dipimpin oleh Sultan Saifuddin Qutuz. Hulagu mengirimkan utusan kepada Sultan Saifuddin Qutuz di Kairo. Pemimpin Kesultanan Mamluk itu diancamnya agar bersedia tunduk pada kekuasaan Mongol. Kalau tidak mau tunduk, maka akan dihancurkan seperti negeri-negeri yang lain. Berikut ini adalah penggalan surat ancaman untuk penguasa Muslim tersebut. Dari raja di Raja Timur dan Barat, Han yang agung, kepada Qutuz si Mamluk, penguasa yang berusaha kabur dari pedang kami. Kamu mengetahui bagaimana nasib negeri-negeri lain, dan karena itu, tunduklah kepada kami. Kamu telah mendengar bagaimana kami menaklukkan kerajaan-kerajaan besar dan mengenyahkan mereka dari muka bumi. Kami telah menaklukkan wilayah yang luas, membantai semua orang. Kamu tidak akan bisa lepas dari teror kami. Kemana kamu bisa lari? Kuda kami sangat gesit, panah kami tajam, pedang kami seperti petir,
hati kami sekeras gunung, dan tentara kami sebanyak pasir. Kami akan menghancurkan masjid-masjid, sehingga lemahlah Tuhan kalian. Kami juga akan membunuh anak-anak dan orang tua kalian semuanya. Kini, hanya kamulah satu-satunya musuh yang perlu kami hadapi. Setelah menerima surat tersebut, Saifuddin Qutuz tidak gentar sedikitpun. Berbeda dengan sikap penguasa lainnya, beliau dengan berani menghina delegasi tersebut, dan kemudian membunuh mereka, bahkan, kepala mereka digantung di pintu kota Mesir. Hal ini dilakukan sebagai wujud perlawanannya terhadap kesombongan Hulagu. Saifuddin Qutuz menyadari bahwa keputusannya, yang akan melakukan perlawanan terhadap Mongol akan memicu pertentangan dari kalangan pejabat Kesultanan Mamluk sendiri. Mengingat, Mamluk sendiri sedang mengalami krisis finansial yang amat parah. Padahal, di waktu yang sama, mereka akan melakukan peperangan melawan pasukan Mongol yang terkenal tangguh. Artinya, dibutuhkan dana yang besar untuk keperluan ini, sedangkan kas Baitul Mal dalam keadaan kosong. Langkah awal, Sultan Qutuz mengumpulkan para pejabat dan ulama untuk memecahkan permasalahan ini. Salah satunya adalah bagaimana bisa mendapatkan anggaran yang cukup untuk persiapan perang. Secara garis besar, telah terjadi dua pendapat di kalangan para pejabat Kesultanan Mamluk. Pendapat pertama, para pejabat menyarankan untuk menyerah saja, dengan alasan, selain tidak mungkin menang melawan pasukan Mongol, Mamluk sendiri masih dalam keadaan krisis. Sehingga langkah paling bijak adalah menyerah dan tidak mencari masalah dengan bangsa Mongol, karena tidak mungkin menang melawan mereka. Pendapat kedua, dan ini adalah pendapat Saifuddin Qutuz sendiri, yang sangat optimis untuk melakukan perlawanan terhadap pasukan Mongol. Baginya, menyerah bukanlah sifat seorang muslim sejati, apalagi sepak terjang pasukan Mongol harus segera dihentikan. Dan satu-satunya harapan adalah Kesultanan Mamluk, karena negeri-negeri muslim lainnya sudah menyerah di hadapan Mongol. Artinya, Mamluk harus melawan pasukan Mongol, dan inilah satu-satunya solusi terbaik untuk Mamluk. Apapun yang terjadi harus melawan kekuatan Mongol. Mendengar optimisnya sang sultan, semua akhirnya sepakat untuk melakukan perlawanan. Namun, ada masalah lagi, yaitu bagaimana mereka mendanai perang, sedangkan kas Baitul Mal sedang krisis. Saifuddin Qutuz mengusulkan untuk menarik pajak kepada penduduk Mesir. Namun, usulan ini disanggah oleh seorang ulama. Menurut pendapatnya, sangat tidak mungkin menarik pajak dari penduduk, sedangkan penduduk sendiri dalam keadaan susah. Langkah bijaknya adalah dengan mengumpulkan dana dari para pejabat Mamluk untuk menutup biaya perang. Mendengar pendapat ini, Saifuddin Qutuz sepakat, dan dia sendiri mengawalinya, yaitu dengan menyerahkan hartanya untuk membiayai perang. Langkah ini kemudian diikuti oleh para pejabat lainnya, sedangkan penduduk Mesir tidak jadi ditarik pajak, karena memang dalam keadaan krisis. Mesir pada saat itu sedang dilanda berbagai masalah, baik internal maupun eksternal. Krisis ekonomi, perang salib, dan pertahanan yang sedang melemah merupakan sebagian saja dari masalah yang dihadapi bangsa Mesir. Namun, sikap keteguhan Sultan Qutuz menjadi secercah harapan bagi umat Islam, karena Qutuz tidak memilih untuk lari ataupun berdamai dengan Mongol seperti halnya penguasa Islam lainnya pada saat itu. Tetapi justru Sultan Qutuz memilih untuk menghadapi bangsa Mongol. Sultan Qutuz memerintahkan panglimanya, Baibars, untuk mencari berita tentang persiapan pasukan Mongol. Pada saat Baibars tiba di Gaza, ia bertemu sekelompok kecil pasukan Mongol, dan segera menghadapi mereka dengan pasukannya sendiri. Baibars pun memperoleh kemenangan pada pertempuran itu. Kekalahan sedikit ini pun telah memberikan pengaruh pada pasukan Mongol. Pada saat Sultan Qutuz tiba di Gaza, beliau juga mendapat berita bahwa Hulagu telah pulang kembali ke Mongol. Hulagu mendengar berita,
bahwa Mongke Han, sang Han Agung di Mongolia, telah mangkat, dan ia memperkirakan akan ada perebutan kekuasaan di kampung halamannya. Karena itulah, Hulagu Han memutuskan untuk kembali ke negerinya, dan menempatkan Katbuga, salah seorang komandan pasukannya di Damaskus, dan memberinya tugas untuk menaklukkan Mesir. Maka, Hulagu pun kembali ke Mongolia, dan menyisakan sekitar 10.000 hingga 20.000 pasukan Mongol, yang menurutnya cukup untuk menaklukkan Mesir. Tindakan ini, jelas-jelas, bahwa Hulagu telah meremehkan pasukan kaum muslimin. Dengan congkak, Hulagu berpesan kepada Katbuga, "Ketahuilah, bahwa kekuatan kaum muslimin telah hancur, dan tidak akan bangkit untuk selama-lamanya. Bahkan, sekiranya kamu serang mereka dengan 10 orang saja, pasti mereka melarikan diri." Sebenarnya, ada beberapa faktor yang sangat memengaruhi mengapa Hulagu sangat bernafsu menaklukkan wilayah muslim, dan kejam setiap kali dia berhasil menguasainya, yaitu, ibu Hulagu, istri dan sahabat dekatnya, termasuk Kitbuka, adalah penganut Kristen fanatik, yang memendam kebencian mendalam terhadap orang muslim. Ditambah lagi, para penasehatnya banyak yang berasal dari Persia, yang memang berharap dapat membalas dendam atas kekalahan mereka ketika Persia ditaklukkan oleh pasukan muslim pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Setelah persiapan perang dilakukan oleh pasukan Mamluk, pada bulan Ramadan 658 Hijriah, bersama 40.000 tentara, Saifuddin Qutuz mulai bergerak menuju Solihiyah, yang kemudian mengobarkan semangat jihad di sana. Dia mengangkat Ruknuddin Baibars untuk memimpin pasukan menuju Gaza. Sementara itu, Hulagu Han memerintahkan Kitbuga Nun, panglima Tartar yang Kristen, menggantikan kedudukannya, sedangkan dia sendiri pulang ke Cina untuk ikut serta dalam pemilihan Han penguasa Mongol setelah kematian penguasa sebelumnya, yaitu Mongke Han, kakak Hulagu Han. Di Ain Jalut, dataran luas yang dikelilingi perbukitan di bagian barat, Saifuddin Qutuz menyusun strategi perang untuk menghadapi pasukan Mongol. Tak disangka, datang seorang utusan dari Syarifuddin Baibars, seorang pemimpin Syam yang bekerja sama dengan Hulagu Han dalam menaklukkan negara Islam. Dia menyampaikan pesan bahwa Sarimuddin Baibars akan membantu pasukan muslimin dari dalam barisan pasukan Mongol, dan membawa 3 informasi penting lainnya. Dia menginformasikan bahwa pasukan Tartar Mongol tidak sebanyak pasukan yang telah menaklukkan negara Islam sebelumnya, dan sayap kanan pasukan Tartar Mongol lebih kuat, serta berita lain, bahwa Al-Ashraf Al-Ayyubi telah menarik dirinya untuk memerangi pasukan muslimin, dan akan menghancurkan pasukan Tartar Mongol dari dalam barisan mereka. Mendengar berita tersebut, Saifuddin Qutuz dan para pemimpin militer lainnya antara membenarkan dan meragukan informasi tersebut. Dengan segera mereka mempersiapkan berbagai strateginya setelah mendapat informasi terbaru tersebut. Pada malam harinya, adalah malam ke-25 Ramadan 658 Hijriah, Saifuddin Qutuz dan seluruh pasukan muslimin beribadah dan bermunajat kepada Allah dengan penuh khusyuk, agar diberikan kemenangan pada esok harinya. Setelah menunaikan sholat subuh dengan penuh khusyuk, matahari di ufuk timur telah menampakkan wajahnya. Dari jauh, pasukan muslimin melihat pasukan Tartar Mongol datang dalam jumlah yang cukup besar. Saifuddin Qutuz mengisyaratkan kepada pasukan pertama, yang dipimpin Ruknuddin Baibars, untuk turun ke medan terbuka secara perlahan, dan pasukan lainnya bersembunyi di balik perbukitan. Melihat kehadiran pasukan muslimin yang mulai menuruni bukit, Katbuga Nun, sang panglima pasukan Tartar Mongol, terkejut dan terkesima melihat kerapian mereka. Dia tidak menyangka, ternyata masih ada kaum muslimin yang masih mempertahankan dirinya, dan maju ke medan peperangan dengan gagah berani. Tentu sikap Kitbuga ini cukup beralasan, karena sebelumnya,
ia terbiasa menyaksikan ketakutan kaum muslimin dengan kedatangan pasukan Tartar Mongol di mana saja. Melihat sedikitnya pasukan muslimin di hadapannya, Katbuga Nun bermaksud menghancurkan kekuatan pasukan Islam ini dengan sekali pukulan. Tentu sikap ini sangatlah beralasan, karena pesan Hulagu sebelumnya, yang menggambarkan bahwa pasukan kaum muslimin sangat mudah untuk dikalahkan. Dengan satu perintah, ia mengerahkan seluruh pasukannya, tanpa meninggalkan pasukan cadangan, dengan maksud satu kali serangan saja pasukan Islam luluh lantak. Pada saat penting ini tampil berperan pasukan beduk dan trompet, yang memberi isyarat dengan arahan Saifuddin Qutuz. Setiap pukulan dan tiupan trompet ternyata memiliki makna. Saifuddin Qutuz memberi isyarat maju kepada pasukannya. Dengan serentak, di bawah komando Ruknuddin Baibars, pasukan Islam mulai maju untuk menyerang. Akhirnya kedua pasukan pun bertemu, dan perang pun tak terelakkan lagi. Senjata saling beradu dan korban mulai berjatuhan dari kedua belah pihak. Pemandangan berubah seketika, tatkala takbir para petani Palestina mengiringi berlangsungnya pertempuran hebat, yang tidak pernah mereka saksikan sebelumnya. Saat perang berkecamuk itulah, dari jauh, Saifuddin Qutuz dengan sabar dan tenang, mengamati dan mengontrol gerakan pasukannya. Kemudian, ia mengisyaratkan untuk melakukan strategi mundur perlahan menuju ke arah selatan, Ain Jalut. Hal ini dilakukan untuk memancing pasukan Tartar Mongol ke tengah pasukan Islam, yang masih bersembunyi di perbukitan dan secara letaknya mengelilingi medan Ain Jalut. Manuver ini terlaksana dengan baik sesuai rencana awal. Pada waktu yang tepat, manuver lainnya juga dilakukan, isyarat kepungan ditunjukkan oleh Saifuddin Qutuz, sehingga pasukan Islam turun dari perbukitan, lalu mengepung pasukan Tartar Mongol dari semua penjuru. Melihat hal ini, Katbuga Nun sangat terkejut dengan strategi pasukan Islam, dan mulai menyadari bahwa mereka telah dikepung di medan Ain Jalut. Tidak ada kesempatan untuk lari bagi pasukan Mongol. Dengan terpaksa, mereka harus bertempur dengan seluruh kekuatan yang mereka miliki meski semua gerakan mereka terlihat bebas oleh pasukan muslimin. Sayap kanan pasukan Mongol sungguh kuat, hampir saja, sayap kiri pasukan muslimin dikuasai pasukan Mongol, dan sempat membalikkan kepungan. Saifuddin Qutuz yang dari tadi terus mengamati pasukannya, dengan cepat segera memerintahkan pasukan cadangan, untuk terjun ke medan Ain Jalut dan membantu sayap kiri pasukan Islam yang mulai terjepit. Namun, tetap saja, belum bisa mengimbangi kekuatan pasukan Tartar Mongol. Kondisi semakin genting, Saifuddin Qutuz mulai melihat bahwa pasukan Islam gentar terhadap pasukan Tartar. Akhirnya, Saifuddin Qutuz turun langsung dan ikut berperang bersama pasukannya. Dengan membuka perlengkapan perangnya, ia memacu kuda dan berteriak, "Wa Islamah, wa Islamah," sambil langsung menerobos masuk ke tengah pasukan musuh, tanpa ada keraguan dan berpikir panjang, dengan masa mudanya yang masih panjang. Ia memberi pelajaran berharga kepada semua kaum muslimin, agar mencari syahid, dan tidak gentar terhadap musuh. Hal ini tentu saja, menambah semangat dan mental pasukan muslimin untuk mencari syahid fi sabilillah. Akhirnya pasukan Islam dapat mengalahkan pasukan Tartar Mongol di bawah kepemimpinan Saifuddin Qutuz. Katbuga Nun tewas di antara tumpukan mayat tentara Tartar. Saifuddin Qutuz bersujud dan berkata, "Sekarang aku dapat tidur dengan tenang." Perang Ain Jalut menjadi pertanda bahwa kekuatan kaum muslimin telah berhasil menghentikan invasi Mongol di kawasan Jazirah Arab. Mitos kekuatan Mongol yang tak terkalahkan berhasil dipatahkan oleh pasukan kaum muslimin di bawah komando Saifuddin Qutuz. Dan terbukti, sejak peristiwa besar ini, bangsa Mongol tidak memiliki taring lagi khususnya di dunia Islam. Ditambah lagi pasca peristiwa ini banyak terjadi kekacauan di internal pasukan Mongol,
sehingga bangsa Mongol tidak mampu lagi bangkit sebagaimana kekuatan sebelumnya.